Kita lanjut ke ayat yang ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kesalahan yang pertama yang sering kita dengarkan pada ayat yang ke-6 ini, yang pertama adalah cara mematikan huruf H. Seperti yang kita ketahui bahwasanya huruf H itu, huruf H besar, dia punya sifat rokha'ah, sehingga ketika dia baris sukun, bunyinya tidak boleh terputus. Terputus maksudnya seperti ini. Ihdina, tidak boleh. Ihdina. Maka bunyi H-nya harus mengalir sampai ke huruf berikutnya. Ihdina. Ihdina. Yang salah ihdina, terputus huruf H-nya. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan berikutnya adalah vokal na-nya kurang sempurna karena ingin siap-siap menebalkan huruf shad sehingga terbaca nos. Ihdinas, tidak boleh. Tapi ihdina, na-nya tetap dibaca sempurna masuk ke huruf shad, baru dia ditebalkan karena huruf shad memiliki sifat isti'la ya. Ihdinas sira. Kemudian kesalahan berikutnya adalah cara masuk na ke shad. Ini banyak sekali yang membacanya tidak tebal sehingga dibaca ihdinas. Shadnya persis dibaca seperti huruf sin, maka ini kesalahan. Karena huruf shad dia memiliki sifat yang namanya isti'la, maka ketika sukun pun sifat isti'la pada huruf shad itu harus dijelaskan, harus dibaca dengan jelas. Kemudian juga ketika shad baris bawah, nasira, si, tebal, tidak boleh baca si, tidak boleh ya. Karena huruf shad dia punya sifat tebal. Ihdinas siratal, to tebal, masuk ke lam baru ditipiskan. Tol, tidak boleh dibaca tol. Maka kalau kita baca tol, to-nya salah, lamnya jadi tebal. Sementara lam sukun di sana dia tidak boleh dibaca tebal. Lam itu dia punya sifat istifal, bukan isti'la. Bagaimana caranya? Sempurnakan to masuk ke lam, irja atau kembalikan huruf lam pada posisi makhrajnya. Tol, ihdinas siratal. Tarik lagi, tidak boleh tol. Kalau baca tol, tentu bunyinya berbeda dengan tol, bukan seperti itu ya. Kemudian kesalahan berikutnya, mu. Banyak yang baca mus. Kalau kita baca mus, kesalahan pada huruf mu. Karena huruf mu ketika dia baris dhamma, bunyinya harus dimonyongkan. Mu. Masuk ke sin diirja. Posisinya harus tipis. Tidak boleh dibaca tebal, tidak boleh mus. Kalau dibaca mus, maka huruf sin berubah jadi lebih berat kepada huruf shad. Bagaimana caranya? Harus diirja supaya bunyi sinnya tidak rusak. Caranya mus. Seperti itu. Kemudian ta, tidak boleh to, musto, mustaqim. Kemudian juga ketika qi, ada beberapa kesalahan yang sangat sering kita jumpa. Yang pertama adalah qi dibaca ki. Ini salah karena huruf qaf dirubah menjadi huruf kaf, dan itu termasuk kesalahan jeli. Atau karena ingin menjadikan huruf qaf lebih fasih, sehingga qi berlebih, penekanan huruf qaf itu berlebih. Qi. Justru itu jadi salah. Karena ada 3 huruf yang ketika dia baris bawah, ketebalannya harus dikurangi. Apa saja itu? Salah satunya adalah huruf qaf. Kemudian huruf kha dan huruf ghain. Huruf-huruf ini ketika dia baris bawah, maka ketebalannya harus berkurang. Tidak boleh dibaca qi, tidak boleh, sedikit saja. Qi, tidak boleh qi, tidak boleh pula ki. Ini yang mesti harus kita hindari.
kesalahan-kesalahan ini yang mesti harus kita hindari ketika membaca surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Adapun al-mustaqim, kepanjangannya, panjang qim itu mengikut ke ayat-ayat sebelumnya yaitu 4 harakat. Demikian, kita lanjut ke video berikutnya.